Oh, maju. Ya, sip. Ini pakai bawah. Oh, itu maju dulu. Kesannya, Pak. Kesannya, Pak. Kontak. Kurang ke belakang, kurang gede. Tarik ke belakang, geser ke belakang mejanya. Terus maksimal, tarik maksimal. Terus sampai besar. Jangan keluar layar. Pencet. Ini apa ini? Ya itu benar. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kita pada sore yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tetap sebagai hamba Allah yang beriman, tetap sebagai seorang yang rindu akan teguh pendirian di dalam
akidah yang lurus di dalam pemahaman salafus salih. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk memahami ilmu yang akan kita pelajari dan tetap istiqamah hingga menjelang kematian kita. Semoga Allah Jalla wa'ala memberi kita nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Tadi ada pesan apa tadi? Maju kemana? Maju kemana Pak? Yang ini atau yang ini? Oh yang ini? Ini tes. Tes. Ini sama ini beda? Beda, enggak sama. Sama. Yang punya yang ini. Oh gitu. Nah, mestinya gini tadi. Nah, gitu. Kisah ringan ya. Emang suruh begini kok. Baik. Sudah dengar? Ya. Baik. Yang penting dengar suaranya, orangnya nggak kelihatan nggak masalah. Ya. Hari ini kita akan membahas apa? Kemarin judulnya Jesus is a Muslim. Banyak yang bertanya kenapa memakai judul itu, ya kan? Kenapa kok nggak Isa? Kenapa kok nggak Muslim, ya kan? Itu hanya pembahasan saja dari segi bahasa. Tapi yang terpenting bahwa yang dimaksud Jesus di situ adalah Isa. Sebagaimana orang-orang nggak jadi pakai ini. Oh nggak apa-apa ya. Soalnya ini buat nyaring abab saya kan nggak apa-apa. Baik. Jadi yang sering kita dengar tentang Isa itu kalimat Al-Masih. Dan Al-Masih itu ada dua, Al-Masihu Isa, ada Al-Masihud Dajjal. Dua-duanya ini ditunggu kedatangannya. Yang satu oleh kaum muslimin, satunya lagi oleh orang-orang Yahudi. Dan keduanya itu nanti akan menjadi musuh bebuyutan di akhir zaman. Kalau Al-Masihud Dajjal, banyak hadis yang menyebutkan tentang siapakah dia, termasuk doa yang sering kita ucapkan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dari keburukan fitnah Al-Masihud Dajjal. Kata-kata Al-Masih juga disematkan kepada Isa bin Maryam. Isa putra Maryam. Al-Masih, Isa putra Maryam. Kata Al-Masih dari kata masaha, yang arti bahasanya yaitu mengusap. Masaha yamsahu, imsah. Seperti kalau kita berwudu,
itu perilaku kita terhadap kepala, ghassala atau masaha, mencuci atau membasuh atau mengusap kepala. Hah? Membasuh atau mengusap? Mengusap ya. Bukan membasuh. Kalau membasuh itu sama dengan mencuci. Kalau membasuh atau mencuci itu bukan wudhu, keramas. Kepalanya dicuci ya. Tapi cukup mengusap. Berarti mengusap di sini cuma sekali aja. Nggak diulang-ulang ya kan. Kalau diulang-ulang namanya membasuh atau mencuci. Ya seperti itulah contohnya. Arti secara bahasa. Karena bisa jadi dia dikaitkan dengan tradisi Bani Israel ketika itu orang-orang mulia itu diusap kepalanya dengan minyak, diurapi. Itu konteks tradisi pada waktu itu. Karena memang beliau adalah termasuk orang mulia sehingga rambutnya diurapi atau diusap. Ada yang mengatakan makna al-masih itu adalah yang ditunggu kedatangannya. Karena Nabi Isa memang ditunggu kedatangannya di akhir zaman. Sehingga dipersiapkan itu oleh Allah Jalla wa'ala, yakni siapa saja kelak yang mendukung beliau di akhir zaman, yaitu Al-Mahdi dan para pengikutnya, di mana letak turunnya, dan juga secara infrastruktur apa yang dipersiapkan untuk menghadapi musuh besar mereka, yakni Dajjal dan orang-orang Yahudi. Isa dalam bahasa Arab, kalau Ibrani itu Esau, kalau Yesus Latin, kalau Jesus itu ya bahasa Inggris ya. Mau pakai nama sebutan dari bahasa apapun, yang terpenting di sini hakikatnya Isa itu adalah anak seorang wanita suci. Wanita yang suci tersebut bernama Maryam. Makanya dia disebut Ibnu Maryam, anaknya Maryam. Tidak ada tes. Tidak ada orang yang dinisbahkan kepada seorang wanita, mungkin hanya dua kategori. Kategori pertama yaitu yakni Isa. Karena memang beliau tidak punya bapak, sehingga hanya dinisbatkan kepada seorang ibu. Dan ini hak. Tapi kalau yang lainnya bisa jadi dia dinisbatkan kepada ibunya karena memang dia nggak punya bapak karena dia lahir di luar nikah. Tapi dia tidak akan pernah bisa menjadi seperti Isa. Atau wanita yang hamil di luar nikah, jangan berpikir pengen jadi Maryam. Punya anak tapi nggak punya suami. Jangan jadi Maryam abad 21, jangan, bahaya. Ya, dia adalah Ibnu Maryam. Dan dia merupakan hamba Allah. Kemudian dia adalah wanita suci. Maksudnya Maryam di sini hamba Allah, ibnu amatihi. Yakni Isa itu anak hamba sahaya perempuan. Maksudnya hamba siapa? Hamba Allah. Maka disebut di situ ibnu amatihi. Kemudian dalam sebuah riwayat hadis, syahadah itu akan sempurna jika termasuk dimasukkan
keimanan terhadap siapa Isa yang sebenarnya itu. Coba dicek di dalam Sahih Muslim. Nomor berapa? 25 ya. Afwan, 26 ternyata ya. Silakan baca. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mengucapkan pengakuan atau syahadat, aku mengaku tidak ada ilah selain Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad Rasulullah, dan bahwa Isa hamba Allah. Baik. Sampai di sini, ini udah biasa ini. Barang siapa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini syahadat tauhid dan syahadat risalah. Berarti disebut dengan syahadatain, dua kalimat syahadah. Tetapi di sini belum cukup. Nabi melanjutkan, apa katanya? Dan bahwa Isa hamba Allah. Iya. Jadi kelanjutannya wa anna Isa abdallah. Dan Isa adalah apa? Hamba Allah. Terus anak wanita hamba sahayanya. Ibnu amatihi, anak seorang wanita hamba sahaya Allah. Maksudnya begitu. Hamba sahayanya Allah, yaitu Maryam. Dia anak seorang wanita hamba sahayanya Allah. Kita pun sebetulnya hamba sahaya juga enggak? Iya. Baik. Kemudian dan kalimatnya yang ditujukannya kepada Maryam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, serta kalimat Allah yang ditujukan kepada Maryam. Terus dan ruh daripadanya. Waruhu minhu, dan ruh dari Allah. Maksudnya ruh ciptaan Allah. Makanya sebutan Isa itu Ruhullah. Nanti orang-orang yang hidup bersama Isa, sebagian dari mereka memanggil Ruhullah. Ya Ruhallah, wahai Ruh Allah. Maksudnya ruh ciptaan Allah, bukan Allah itu sendiri, bukan. Jangan gagal paham. Dia adalah kalimatullah. Dia adalah Ruhullah. Jadi ini kelengkapan dari syahadah. Kalau ada orang mengakui bahwa Allah itu sebagai Rabb dan Ilah, Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah, tapi menganggap Isa itu anak Allah, salah nggak? Salah, nggak berlaku syahadatnya. Atau seperti Yahudi menganggap Isa adalah anak wanita jalang,
anak wanita yang melakukan perzinaan. Kan Yahudi begitu kan, menuduh Maryam sebagai pezina kan. Padahal di sini apa? Ibnu amatihi, anak dari wanita hamba Allah. Maryam itu disifati dengan hamba Allah yang taat beribadah. Nggak mungkin dia melakukan perbuatan tersebut. Ya. Terus lanjut. Dan bahwa surga dan neraka itu sebenarnya ada. Wa annal jannata haqq wan nar haqq, bahwa surga itu benar, neraka itu benar. Maka apa konsekuensinya kalau keimanan itu betul-betul diyakini, menghujam dalam hatinya? Maka lanjut, Allah akan memasukkannya ke surga melalui salah satu pintu dari 8 pintu yang dikehendakinya. iya, adkhalallahu min abwabil jannati tsamaniyati sya'a. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dari 8 pintu surga yang dia mau. Jadi ini kesempurnaan sebuah syahadah, keimanan kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad, termasuk dia memiliki keimanan yang benar terhadap Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dia adalah putra Maryam. Maryam adalah hamba Allah. Dia adalah wanita suci, tidak sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Allah sendiri menjelaskan hal itu dalam banyak penjelasan baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalam sebuah ayat surah Ali Imran ayat 36, surah 3 ayat 36, Allah katakan, wa il qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Apa kata Allah? 36. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, Ya Rabbku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Baik, terus? Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutuk. Itu bukan 36 berarti ya? 46 keliru. Iya. Ulang. Iya, silakan. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan, dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah termasuk orang-orang yang soleh. Berapa? Bukan 46 ya? Coba dicek ayat berapa itu? 42. Berapa? 42. Ya, ini keliru ini, afwan. Saya ganti aja sekalian ya nanti. Silakan. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa denganmu. Ya. Jadi Allah melebihkan Maryam dari wanita-wanita yang lain, yakni pada saat itu. Dan beliau adalah termasuk salah satu di antara pemimpin bidadari
surga. Baik, dalam ayat berikutnya, ya Maryam qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Apa kata Allah? Hai Maria, taatlah kepada Rabbmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ini menandakan bahwa Allah memerintahkan kepada Maryam dan Maryam mentaati Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga beliau adalah orang yang sangat qanitat, sangat taat kepada Allah Jalla wa Ala, memiliki tempat ibadah yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh keluarganya. Dan sering Maryam itu diberi oleh Allah rizki berupa buah-buahan yang tidak musim pada hari itu. Seandainya musim, siapa yang mau mendatangkan ke tempat itu? Dalam ayat yang lain, yakni di dalam surah yang sama, ayat 45, إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Apa kata Allah? Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maria, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maria, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Iya, wajihan, termasuk orang yang terkemuka fid dunya, di dunia ini, baik ketika beliau sebelum diangkat ke langit maupun setelah turun dari langit, beliau adalah orang terkemuka, salah seorang pemimpin yang akan memberikan bimbingan kepada umat pada zaman itu, baik ketika beliau saat dilahirkan sampai usia 33 tahun, sampai nanti di akhir zaman setelah beliau diturunkan di bumi ini untuk memerangi Dajjal dan orang-orang Yahudi. Disebutkan fid dunia, termasuk juga di akhirat. Dan Isa ini nanti di akhirat akan didatangi banyak orang untuk dimintai pertolongan, yaitu syafaat. Datang kepada Adam, datang kepada Nuh, datang kepada Ibrahim, datang kepada Musa. Setelah itu datang kepada Isa. Sekalipun mereka semua tidak sanggup memberikan pertolongan itu, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi termasuk orang terkemuka di akhirat dan juga kedudukannya di surga. Baik, Maryam adalah hamba Allah. Dia bukanlah wanita yang berbuat keji sebagaimana orang-orang Yahudi menuduhnya. Dan ini dijelaskan bagaimana dia akan beroleh anak yang suci, ghulaman zakiyah. Hal itu diterangkan dalam surah Maryam. Coba dicek di surah 19, yakni pada ayat 16. Walkur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makana syarqiyya. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Menjauhkan diri bukan untuk apa, tapi untuk beribadah. Dia memasang tabir supaya tidak terlihat oleh manusia. Makanya wanita itu semakin tersembunyi itu semakin baik, semakin bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Contohnya Maryam ini. Kata Allah pada ayat berikutnya, فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Apa kata Allah?
maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Iya, dia mengadakan tabir dari pantauan, dari penglihatan manusia pada umumnya. Dalam rangka apa? Untuk taat, khusyuk beribadah. Kemudian di tempat yang tidak ada orang tahu itu kecuali keluarganya, tiba-tiba didatangi oleh sosok yang menyerupai manusia, yang tidak lain siapa disebutkan dalam ayat ini? Jibril alaihi salam. Fatamatsala laha, dia menyerupai basyaron sawiyya, yaitu manusia yang sempurna. Maksudnya manusia sempurna itu bagi siapa? Bagaimana? Manusia sempurna itu bagaimana maksudnya? Halo? Laki atau perempuan gitu loh? Laki. Dan malaikat itu selalu kalau menyamar, dia menjadi lelaki. Walaupun malaikat tidak punya jenis kelamin. Malaikat itu tidak laki, tidak perempuan. Tidak makan, tidak minum, tidak kawin. Karena malaikat tidak punya syahwat. Karena malaikat itu tidak dibekali nafsu, cuma dibekali akal. Makanya dia tidak butuh kepada syahwat dunia. Tapi ketika datang kepada manusia, dia selalu menyerupai sebagai seorang apa? Seorang manusia yang sempurna, yaitu seorang lelaki. Justru yang sering nyamar jadi perempuan itu bukan malaikat, tapi iblis. Makanya nggak ada kakek sihir, yang ada nenek perempuan, ya kan? Antum nggak pernah dengar Pak Lampir, yang ada perempuan lagi, iya kan? Itu. Malaikat ini datang kepada Maryam menjadi seorang lelaki. Sekalipun menurut logika mestinya akan lebih akrab seandainya malaikat Jibril itu datang kepada Maryam dalam kondisi wanita, supaya bisa apa? Berinteraksi, berjabatan tangan, mungkin berpelukan. Tapi itu SOP yang nggak bisa dirubah. Malaikat kalau menemui manusia itu selalu laki, dan pakaiannya mesti syar'i. Biasanya pakaiannya apa? Putih. Yang sering datang kepada Nabi dan para sahabat, karena Nabi sendiri diperintah ilbasul bayad, pakailah pakaianmu yang berwarna putih, fa innahu athhar wa atyab, karena itu lebih suci dan lebih baik. Wa kaffinu mautakum biha, dan kafanilah orang yang mati dengan kain putih. Itu perintah Nabi sendiri. Nabi sendiri juga mencontohkan. Jadi nggak mungkin malaikat datang ke manusia apa? Batian, nggak pelangkon bisa, ya kan? Nggak mungkin, yang kelit keris, nggak ada malaikat seperti itu. Justru itu keluar, yang biasanya keluar dari ceret. Ku beri 3 permintaan, ya kan? Apa ibu? Nah, datanglah Jibril ini menyerupai lelaki yang sempurna kepada Maryam. Kaget nggak Maryam? Kaget nggak? Padahal nggak ada orang yang tahu tempat itu. Tiba-tiba mak bedunduk. Apa mak bedunduk itu? Ujuk, ada seorang lelaki datang menemuinya. Kaget Maryam. Kekagetan itu diungkapkan dalam ayat berikutnya. Katanya, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Apa katanya? Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Iya, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah yang Maha Pemurah dari engkau, hei lelaki, in kunta taqiyya, jika kau memang orang yang bertakwa.
Melihat itu Jibril langsung menenangkan Maryam. Kata Jibril kepada Maryam, qala innama ana rasulu rabbik liahabalaki ghulaman zakiya. Apa katanya? Ia atau Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Iya, maka dibongkarlah siapa profilnya, siapa dia sebenarnya. Dia mengaku, ana rasulu rabbik, aku adalah utusan Rabbmu. Oh, malaikat. Karena beliau yang tahu, dididik oleh keluarga Imran, ya kan? Bahwa dia kalau ditemui utusan Allah, pasti utusan Allah ini nggak macem-macem. Tenang nggak hatinya? Karena malaikat nggak tertarik dengan wanita secantik apapun, maka dia tenang. Oh, ini malaikat. Tapi tenangnya itu hanya sebentar saja. Dia kaget yang kedua kalinya dengan ucapan orang Jibril, yakni li ahabalaki ghulaman zakiya, mengabarkan kepadamu bahwa kau akan punya anak laki-laki. Walaupun diembel-embeli, disifati dengan zakiyah, anak yang suci, maksudnya bukan dari hasil zina. Makanya Maryam kaget pada ayat berikutnya, qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Apa kata Allah? Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Anna laki hulam, bagaimana mungkin aku memiliki anak? Walam yamsasni bashar, sementara belum pernah ada seorang pun yang menyentuhku. Walam aku baghiya, dan aku bukan pelacur. Maka Jibril pun menenangkan. Kata Jibril, qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Apa katanya? Jibril berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Sudah ditetapkan secara azali bahwa begitulah Allah Jalla wa'ala menjadikan salah satu di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah menjadikan manusia tanpa seorang bapak, dan itu mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah menjadikan manusia tanpa bapak dan ibu. Siapa dia? Adam. Sebagaimana Allah juga menjadikan yakni seorang manusia tanpa melalui seorang ibu. Siapa dia? Hawa. Nggak punya ibu, tapi dia diambilkan dari tulang rusuk Adam. Maka ada jenis manusia itu 4, nggak punya bapak ibu, kemudian nggak punya bapak. Kalau Hawa termasuk dikategorikan nggak punya ibu, walaupun Adam dikatakan bukan bapaknya, tapi Hawa berasal darinya, dari tulang rusuknya. Nah, kalau kita ini ada bapak, ada ibu, jangan sampai nggak ada, ya kan? Bahaya kalau nggak ada. Ikhwatal iman, aizakumullah. Itu sudah ditetapkan secara azali. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menulis catatan takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, Isa dilahirkan bukan di musim salju atau di musim dingin. Sementara banyak orang nggak paham bahwa Isa itu dianggap lahir di bulan Desember. Desember ini musimnya apa? Musim dingin, salju turun. Iku nang Jawa. Ya.
Kalau di Jawa bukan Isa, Eso. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Pada ayat berikutnya jelas Allah tegaskan bahwa Isa itu dilahirkan pada saat kurma itu matang. Tidak ada saat kurma itu matang kecuali musim apa? Musim panas. Bukan di sini, Pak. Kalau sini nggak ada kurma, nggak ada, cuwet ada, mirip, ya kan? Nah itu. Maka hamillah Maryam. Jibril meniupkan ruh itu masuk ke dalam rahimnya, maka hamillah. Itu atas kekuasaan Allah. Setelah hamil semakin jauh dia dari tempat itu, supaya jauh dari pantauan manusia selama dia hamil. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya. Apa kata Allah? Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisikan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Iya, supaya jauh dari pantauan orang, dan itu pasti akan menjadi fitnah untuk sementara sampai bayi ini hendak melahirkan. Dan ketika melahirkan pun Maryam diperintahkan untuk menahan diri. Entar dulu, jangan pulang dulu. Saatnya nanti ketika Allah memerintahkan dia pulang, yaitu ketika Maryam diperintah Allah untuk berpuasa, tidak bicara dengan manusia. Dan itulah caranya Allah untuk menguak kebenaran. Maka hamillah Maryam. Bayangkan, hamil sendirian, nggak ada teman. Kalau ibu-ibu hamil selama ini ditemani siapa? Ya. Suami. Kalau nggak ada suami lagi kerja, siapa? Mertua. Kalau enggak ya ibunya sendiri. Pokoknya ada karib kerabat lah. Maryam nggak ada yang menemani, dan dia hamil pertama. Kalau ibu hamil pertama, oh banyak itu artikel yang dibaca. Aduh gimana ya kalau begini, kalau begitu. Udah nggak ada yang nemani, nggak ada bacaan untuk menuntut ilmu tentang bagaimana proses kehamilan dan persalinan. Inilah ujian berat Maryam. Kemudian ketika detik-detik mau melahirkan, fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Apa kata Allah? Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Ini detik mau melahirkan. Betapa rasa sakit itu sudah dirasakan Maryam. Saking sakitnya dia mengatakan, ya laitani, alangkah baiknya aku mitu qabla hada, mati sebelum hari ini. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi orang yang tidak ada dalam catatan sejarah. Menjadi orang yang dilupakan dalam kehidupan ini, nggak pernah ada. Ini saking apanya? Sakitnya. Memaksa Maryam untuk apa? Fa'aja'ahal makhadu bijid'in nakhla, yaitu menempelkan punggungnya di pangkal pohon kurma. Dincepno Pak, saking lorone. Ngosek ya kan? Ini. Maka Jibril pun turun untuk menenangkan Maryam. Dan tentunya Allah mudahkan bagaimana proses dia bersalin atau melahirkan putranya. Maka pada ayat 24, maaf, Allah jadikan kemudahan bagi Maryam. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa melahirkan itu sakit nggak? Hah? Bu,
Sakit nggak melahirkan itu, Pak? Sing jawab kok lanang. Aku rada ragu mau sing jawab. Sakit tuh. Sakit nggak, Bu? Sakit. Beda nggak sakitnya Maryam dengan ibu? Beda. Sama apa beda? Beda. 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 Iya kan? Kenapa beda? Maryam Kalau Maryam dia melahirkan dalam kondisi perawan. Ibu ketika melahirkan masih perawan apa enggak? Hah? Sudah enggak perawan kan? Maryam masih perawan. Ya makanya sakitnya beda. Sampai dia, Masya Allah, mitu qabla hadza, lebih baik aku mati sebelum hari ini. Udah nggak ada temennya lagi. Makanya dalam kondisi darurat ini Jibril turun memanggil Maryam, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Apa katanya? Maka Jibril menyuruhnya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Iya. Adanya sungai yang mengalir di bawah kaki Maryam itu menandakan pada saat itu bukan musim dingin. Kalau seandainya ada sungai kecil, walaupun tidak jadi es, minimal airnya bagaimana? Dingin. Dan itu tidak mungkin terjadi untuk sebuah persalinan. Dan metode ini dipakai oleh sebagian orang di muka bumi ini, yaitu bersalin melahirkan di air. Pernah dengar itu? Melahirkan di bak. Supaya apa? Lebih mudah. Begitu lahir anaknya langsung renang itu. Nggak kelagepen, enggak. Kenapa? Karena di perut sendiri dia sudah renang, ya kan? Karena dia bernafas dengan plasenta. Cuman pindah saja, tapi air dikondisikan supaya suhunya sama atau mirip. Kalau dari perut suhunya anget nggak? Kalau waktu musim dingin begitu masuk ke sungai kecil itu dingin, kaget nggak? Kaget bayinya tentunya, bisa mati kedinginan. Kalau itu terjadi musim dingin, Allah jadikan anak sungai. Sariya itu anak sungai. Artinya apa? Bukan sungai gede, ya kan? Ya bukan got, ya sungai, ya kan? Kok got itu sawangan nih, rek? Ya kan? Bleketek banyune, ya kan? Nah, ya. Ya gotnya di sana mungkin barangkali ya. Airnya jernih atau gotnya di Trawas sana. Ah, jernih, ya kan? Got nang Sukolego, mbok. Masya Allah, ya kan? Kalau bahasanya orang sini, mbok rek, ambune kan gitu kan? Ya. Jadi kalau di tempat ini memang Allah kondisikan bahwa Maryam itu diberi kemudahan oleh Allah Jalla wa'ala, lahir di air itu. Kemudian setelah melahirkan, energi sudah banyak terkuras, lemah. Allah perintahkan untuk memakan pertama kali makanan itu apa? Rutop. Rutop yaitu kurma yang matang dari pohon. Nah ini juga salah satu di antara ya tibun nabawi, pengobatan nabawi pasca persalinan. Makanan utamanya itu apa? Kurma, kurma yang matang. Mungkin nggak maring lahir langsung soto, ya, yang manis, karena butuh energi kurma pada saat itu. Ya, kata Allah, kata Jibril kepada Maryam setelah usai melahirkan apa? Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu,
niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Iya, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Ini setelah melahirkan. Dia butuh makanan, dia butuh asupan nutrisi, dan nutrisi terbaik pada saat itu untuk manusia terbaik, wanita terbaik saat itu, yakni rutoban janiyah, rutob. Ini menandakan pada saat itu bahwa pohon-pohon kurma itu matang, masak. Dan tidak ada kurma matang kecuali pada waktu musim panas. Dan kalau kita mau melihat kitab mereka sendiri, Bible, itu diterangkan bahwa Isa itu ketika lahir pada saat domba-domba itu merumput di padang Sahara, di padang gembala di malam hari. Di malam hari dia merumput. Musim panas apa dingin? Musim panas. Kalau musim dingin nggak ada gembala merumput, apalagi di malam hari. Itu di kitab mereka sendiri. Dan setelah melahirkan ditaruh dalam sebuah palungan, yaitu apa? Di kandang domba itu ada tempat makan kambing, ditaruh di situ. Makanya tempat kandang kambing itu berkah. Boleh sholat di kandang kambing, tapi sholat di kandang unta tidak boleh, karena tempatnya syaitan. Dan tempat kandang kambing itu berkah. Tapi yo diresiki re, ojo campur pringkilan. Ya kan, gambaranmu ojo pringkilan dinding sholat, bukan diresiki. Tapi di kandang kambing enggak apa-apa, begitu. Baik, ikhwatal iman a'izzakumullah. Ini menandakan bahwa Nabiullah Isa lahir bukan di musim dingin, tapi justru di musim apa? Panas. Adapun bulannya, wallahu a'lam. Musim panas itu antara apa dan apa, Pak? Maret sampai Hah? Iya, gak ngalami dhewe ku apa? Iya. Ndapate simpang siur. Hah? September. Iya. Baik. Dan bayi Isa itu tidak disentuh oleh syaitan. Ini keistimewaan dan keutamaan daripada Isa. Semua bayi yang lahir itu menangis. Kenapa menangis? Karena syaitan itu menusuk lambung bayi itu dengan jarinya, sehingga dia menangis. Cuman kalau pendekatan dokter kan katanya itu perpindahan dari pernapasan plasenta kepada pernapasan paru-paru. Tapi kita lebih yakin dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat hadis di sini disebutkan, ini di nomor asli ya, yaitu nomor 1625, KBC nggak ada. Silakan baca dari Abu Hurairah. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada bayi yang dilahirkan ke dunia ini melainkan lambungnya pernah ditusuk oleh jari syaitan. Terus. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan manakala seorang bayi lahir, maka ia pun akan menangis karena tusukan jari syaitan. Iya, tapi justru ketika bayi itu lahir gak nangis, dinangis nombek dokter. Berarti dibantu supaya disodok mbek setan. Dinangis no, dikeplu ae nangis, ya kan? Itu. Alasannya apa? Supaya paru-parunya terbuka. Wah, nangisnya tambah kenceng, tambah bagus katanya. Ya, supaya terbuka lebar itu paru-parunya. Itu pendekatan mereka. Tapi kalau di sini Nabi menjelaskan, kenapa dia nangis? Ditusuk lambungnya oleh syaitan. Dulu sampean nangis nggak? Hah? Masih okaro? Ya kan? Tapi kalau melihat di sini hanya Isa yang tidak dibegitukan, berarti selain Isa nangis. Hatta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sunatullahnya menangis.
Itu namanya aksioma. Aksioma kebenaran yang tidak perlu dibuktikan secara empiris. Meskipun kita nggak tahu, ibu kita tanya juga lupa. Tapi dari hadis ini, pokoknya selain Nabi Isa ya dan ibunya Maryam itu tidak nangis ketika dia dilahirkan. Sampean, bengok pol. Ya, lanjut. Terkecuali Nabi Isa dan ibunya Maryam. Terus. Abu Hurairah berkata, jika kamu berkehendak, maka bacalah ayat yang berbunyi, artinya, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan kau daripada setan yang terkutuk. Iya. Ini salah satu di antara keutamaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Oh, jadi Nabi Muhammad sik digoda ya. Makanya ketika kecil dibelah dadanya, dicuci oleh malaikat Jibril dan Mikail. Ketika masih masa menyusui, ketika disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, ya kan? Pernah dibelah dan dibelahnya 2 kali. Ketika usia menyusui dan ketika sebelum Isra dan Mi'raj. Dibuka itu isi dalamannya, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan lagi, dijahit sama malaikat. Ahli dokteran ya. Kayak ada bekas jahitan. Ya, seandainya ada bekas atau tidak, itu kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Demikian dalam riwayat, Nabi dibelah, dicuci dalamannya. Sebelum menghadap kemana? Kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk menerima perintah sholat fardu 5 waktu. Dibersihkan dulu isi dalaman hatinya. Baik. Kemudian yang ketiga, bahwa Isa adalah Abdullah, hamba Allah. Maka dibawalah Nabi Isa pulang ke desa. Tapi sebelum itu Allah perintahkan Maryam untuk berpuasa. Jibril mengatakan, fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Apa kata Allah? Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Allah yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Iya, diperintahkan oleh Allah Maryam untuk berpuasa, tidak berbicara dengan siapapun. Dan ini teknik cara Allah menguak kebenaran siapa Maryam itu. Dia bukan seperti yang dituduhkan oleh kaumnya. Karena dia pulang ke desa gendong bayi, Pak. Heboh nggak, Pak? Cari ini wong wedok alim taat ibadah dadak muli nggawa bayi. Bayi ini sopo itu umumnya yang terjadi, Pak. Makanya Allah memerintahkan Maryam gak banyak bicara. Sebab kalau gak seperti itu, dia akan bela diri. Dan wanita itu cenderung bicaranya banyak apa enggak? Aja nuduh aku loh, aku gak lapo-lapo. Biarkan nanti Allah membuka kebenaran itu. Pada ayat berikutnya, fa'atat bi qaumaha tahmilu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Apa katanya? Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Hai Maryam, sungguh kau telah berbuat keji, melakukan perbuatan yang amat mungkar. Iki bayine sapa iki? Tekan ndi kok nek gak ngelakoni? Itu tuduhan kaumnya, Pak. Bales nggak Maryam? Bales nggak? Diem aja dia, Pak. Nggak jawab, Pak. Tapi namanya manusia digitukan, panas nggak, Pak?
panas, mangkel. Tapi dia taat kepada perintah Allah. Udah, dia nggak ngomong apa-apa dia. Lebih-lebih ada yang mengatakan kepada Maryam, ya ukhta Harun, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Apa katanya? Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Ini ucapan yang lebih menyakitkan lagi. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Kenapa dikatakan seperti itu? Padahal Harun itu nabi di zaman nabimu, terpaut ratusan tahun antara Maryam dan Nabi Musa. Tapi kenapa dia disebut saudara perempuan Harun? Karena Maryam itu ahli ibadah, dan nabi yang ahli ibadah itu adalah Nabi Harun. Makanya dia disebut dengan saudara perempuan Harun, saking taatnya beribadah seperti Harun alaihissalam. Makanya ini kalimat sindiran. Cari ahli ibadah. Dulure Harun ahli ibadah. Ngene kelakuanmu yo. Kalau bahasa kita. Makana abuki imra'a saw'in. Bapakmu lo duduk wong bejat. Ya, wa makanat ummuki baghiya. Ibumu lo duduk apa? Pezina iku apa? Oh ya wis elek, wis. Walam wa ma kanat ummuki baghiya, dan tidaklah ibumu bukan seorang pelacur. Tapi kon kok ngene kon, kok bayi iki. Maryam diam saja. Dia hanya bisa memberi isyarat. Ya kan? Kon nek takok dhewe, tapi enggak ngomong dia, mek nunjuk tok. Fa asyarat ilai. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Apa katanya? Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Maryam nggak bicara apa-apa, cuman mengisyaratkan. Maksudnya apa? Konek takok dhewe nang bayiku. Ya kan? Nunjuk ke bayinya. Tambah muntap, Pak. Tambah ngamuk dia, Pak. Ya kan? Anna yakuna apa namanya? Kaifa kana? Bagaimana mungkin nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin aku berbicara dengan bayi yang masih ada dalam gendongan, ayunan? Kalau bahasa kita konedan yo kon. Aku kok ngomong bebas bayi kok. Udah sampai pada puncaknya, ya orang itu marah. Kenapa? Ditakoki gak jawab, menengai, malah dikongkon takok bayi. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, tambah ngamuk, Pak. Itulah saat-saat genting. Maka Allah Jalla wa'ala membuka semuanya dan memberikan jalan keluar atas kesabaran Maryam. Apa? Ketika itu langsung Isa berbicara. Padahal si bayi, Pak, beberapa hari, Pak, langsung ngomong dia, Pak. Apa kata Isa? Qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Ayat 30. Apa kata Allah? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, kaget, Pak. Bayi ngomong. Heboh nggak, Pak? Heboh. Kalau sekarang viral, kalau medsos zaman dulu. Tapi kita sudah cukup diberi pelajaran, diberi informasi melalui Al-Quran. Masya Allah, ini kan kalam ilahi. Kalau nggak ada Al-Quran, tahu nggak kisah ini? Nggak tahu. Kalau pengen kisah selengkapnya, nanti kalau di surga, ya kan, nek melebu surga, ya kan. Karena banyak kisah-kisah itu yang kita belum memahami secara utuh, seperti Dzulqarnain,
Iya kan? Seperti ashabul, kan jadi perdebatan. Piro se wonge jane iku kepingin ero ashabul kahfi engko nek mlebu surga, nek mlebu. Ya kan? Nah itu. Jadi di sana itu banyak perkara nanti yang akan terbongkar rahasianya. Dan itu asyiknya hidup di surga. Kalau ibarat kita di dunia ini apa? Nonton film. Ya apa sih jane biyen niku? Peperangan Siffin dan peperangan antara siapa? Muawiyah dan Ali itu dulu kayak apa? Dibuka kabeh. Ngene tibake piyen ini. Itu kalau di surga. Nek nang neraka gak mungkin kon takok malaikat kepuki bendino. Ya. Baik, ikhwatal iman, aizakumullah. Isa berkata, "Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, aku diberi oleh Allah Alkitab, wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan seorang nabi." Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah sejak bayi kecuali siapa? Isa. Umumnya nabi itu diangkat usia berapa? 40 tahun, masa matang 40 tahun, dan itu sudah dipanjangkan orang itu usianya sampai 40 tahun. Kecuali Nabi Isa, sik bayi wis dadi nabi. Ngomong dia, aku adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Tegas. Allah memberiku Alkitab, namanya Injil. Dan aku dijadikan Allah sebagai seorang nabi. Heboh, Pak. Iki bayi ngomong. Itu suaranya kira-kira suara orang besar apa orang kecil, Pak? Hah? Suara orang kecil sesuai dengan pita suaranya kan? Kan sik bayi. Ya, ini Abdullah. Kan gitu kan? Nek suaranya gede kan? Gak percaya, ini Abdullah. Kok gede suaranya ya kan? Kok wong gede wong sik bayi kan gak mungkin ya kan? Rekaman iki lah ya kan. Iku nek wong zaman saiki gawe sulapan ya kan, ngerekam. Kalau orang dulu nggak mungkin, asli tentu sesuai dengan pita suaranya bayi, Pak. Suara bayi itu lucu nggak? Lucu. Tapi ini bukan lelucon, ini hak. Inilah Nabi kita, Isa alaihissalatu wassalam. Maka jangan sampai orang sekarang menyelewengkan siapa itu Isa. Ada yang mengatakan dia anak Allah, bahkan ada yang mengatakan dia Allah itu sendiri. Udah jelas ceritanya. Para ibu, para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Selanjutnya, bahwa Isa adalah seorang muslim. Ciri seorang muslim itu yang tidak pernah dihapus syariat yang dilakukan, yaitu dua: salat dan zakat. Itu dari zaman ke zaman seperti itu. Coba dibuka surah 29 ya. Surah Al-Ankabut, yaitu pada ayat yang ke 68 insya Allah. Terakhir ya. Ayat berapa? 67 apa 68? Terakhir 69. 69. Ayat 68-nya berarti. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Ayat berapa ternyata? 60? Dicek 68 atau 69?
Oh, bukan semuanya, berarti suratnya yang keliru, bukan Al-Ankabut tapi Al-Hajj. Surat 22. Keliru, afwan. Al-Hajj 22 ya. Baru ayatnya yang 78 terakhir pokoknya ya. Iya. Sampai mana tadi? Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Baik, langsung saja. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Iya. Millata abikum Ibrahim. Ikuti agama orang tuamu Ibrahim, kata Allah kepada Nabi kita. Kenapa? Dia atau Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dulu. Jadi dulu Allah itu sudah menamakan yakni umat sebagai Muslim. Siapa yang mengikuti para nabi dan rasul, mereka adalah Muslim. Huwa sammakumul muslimina. Dia Allah telah menamai kalian semua Muslim. Min qablu, sejak dulu. Wa fi hadza, dan juga di dalam Al-Quran ini, yaitu sampai akhir zaman. Semua pengikut Nabi dan Rasul, mereka adalah Muslim. Liyakuna Rasul, agar apa? Lanjut. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu. Iya, agar Rasul itu sebagai syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan kalian umat Islam menjadi apa? Menjadi saksi atas segenap manusia. Jadi Rasul itu menjadi saksi bagi umat Islam akhir zaman, umat Nabi Muhammad, dan umat Nabi Muhammad menjadi saksi untuk seluruh umat manusia dari dulu sampai sekarang. Itu keutamaan umat Nabi Muhammad. Makanya orang Islam itu akan dipersaksikan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa dia adalah umatnya Nabi. Tampak dari apa? Bekas wudhu yang disebut ghurran muhajjalin, bersinar nanti di akhirat wajahnya, tangannya, kakinya. Karena Nabi itu mengetahui dari ghurran muhajjalin tadi itu tanda apa? Bekas wudhu. Nabi bersaksi atas umat Islam, umat beliau, dan umat Islam akhir zaman bersaksi untuk seluruh umat manusia. Baik. Kemudian apa ciri dari Muslim yang disebut tadi? Kata Allah Jalla wa Ala, maka dirikanlah sholat, wa aqimus salata. 2, tunaikanlah zakat, wa atuz zakah, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. wa'tasimu billah. 3 ini sebagai ciri orang Islam. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Syariat ini dari zaman ke zaman tidak pernah dihapus. Dan berpegang teguh kepada tali agama Allah. Huwa maulakum, kata Allah, dia, lanjut, dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan juga sebaik-baik penolong. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Ya. Kemudian dalam ayat berikutnya, Nabi Isa itu menegakkan sholat karena dia seorang apa? Muslim. Dan ini diucapkan oleh Nabi Isa berbarengan setelah menyebutkan bahwa dia adalah seorang nabi. Kata Isa, waja'alani mubarakan aynama kuntu.
Dan dia Allah menjadikan aku diberkati di mana saja aku berada. Wa ausani bis salati, dan Allah perintahkan aku untuk menegakkan salat, waz zakati, menunaikan zakat, ma dumtu hayya, selama aku hidup di muka bumi ini. Ya, bukan di muka bumi ini saja, selama beliau hidup. Dan sekarang beliau masih hidup nggak? Masih hidup. Dan beliau melaksanakan sholat, tidak meninggalkan sholatnya, sekalipun berada di tempat yang berbeda, bukan di bumi. Di mana sekarang beliau? Di langit. Karena beliau belum mati. Karena beliau diangkat oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyelamatkannya, dan akan diturunkan di akhir zaman. Makanya yang disalib itu bukan Isa, karena Allah selamatkan Nabi Isa. Buka surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 157. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Apa kata Allah? Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maria Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Iya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tegas ayat ini menyampaikan secara lugas, tidak perlu ditakwil lagi. Orang Yahudi mengklaim bahwa dia telah membunuh Isa. Wa qaulihim, dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam Rasulullah. Kalimat Rasulullah itu diucapkan oleh Yahudi bukan sebagai keimanan, tapi sindiran. Telon wis tak pateni, Rasulullah, cari Rasulullah, telon mati. Sindiran enggak itu? Sindiran. Jadi dia ucapkan Rasulullah di sini bukan sebagai keimanan kepada beliau, tapi sindiran. Telon Rasul kok mati, wis tak pateni telon, kalau bahasa kita begitu. Tapi Allah tegaskan bahwa itu kedustaan mereka. Mereka tidaklah membunuh Isa. Maka Allah katakan wa ma qataluhu, mereka tidaklah membunuh dia Isa, wa ma salabuhu, dan mereka tidaklah menyalibnya, karena mereka mengklaim bahwa orang-orang Yahudi itu telah menyalib dan membunuh Isa. Walakin, akan tetapi yang dibunuh mereka itu, kata Allah, syubbiha lahum, yang diserupakan dengan Isa. Berarti orang yang dimiripkan wajahnya atau bentuknya dengan Isa. Siapa dia? Hah? Kok pancet sing jawab iku ae. Kok kenal suara nih aku? Sopo yu? Noval ya? Hah? Re ya? Oh iya, suaranya Re, makanya. Inilah contoh kesalahan umat Islam. Mayoritas mereka meyakini yang disalib itu Yudas Iskariot, sahabat Nabi Isa yang berkhianat. Memang Yudas itu berkhianat, tapi bukan dia yang disalib. Kalau sahabat yang berkhianat itu sahabat yang jelek apa yang baik? Sahabat yang jelek. Nah, yang disalib itu bukan sahabat yang jelek. Baik, baca tafsirnya. Di situ ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim, bersumber dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, tentang kisah penyalipan Isa atau pembunuhan Isa atau pengangkatan Isa ke langit.
Sudah ketemu? Silakan. Ibnu Abu Hatim mengatakan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketika Allah hendak mengangkat Isa ke langit, maka Isa keluar untuk menemui para sahabatnya dari kalangan Hawariyin yang jumlahnya ada 12 orang. Iya, jadi ada sahabat Nabi Isa itu disebut Hawariyun, penolong Nabi Isa. Jumlahnya 12 orang. Dan orang-orang Nasrani pun meyakini itu tentang 12 sahabatnya. Makanya ada lukisan ketika di atas hidangan itu 12 orang. Nabi Isa berarti 13. Tambah satu lagi jadi 14. Yang dekat dengan Nabi Isa. Itu di lukisan mereka. Siapa yang dekat dengan Nabi Isa? Tradisi Yahudi atau Bani Israel. Mereka yang berpasangan itu pakaiannya itu terbalik. Kalau atas kuning, bawah biru, maka pasangannya atasnya biru, bawahnya apa? Kuning. Kalau bahasa orang Jawa, sarimbit. Itu berarti pasangan. Tradisi Bani Israel itu begitu. Lihat di lukisan itu. Berarti Nabi Isa sudah nikah apa enggak? Hah? Nabi Isa itu sudah nikah, punya istri. Nggak mungkin Nabi usia 33, jomblo. Nggak mungkin. Iya kan? Iya nek sampean jomblo sampai saiki. Nabi itu nggak mungkin jomblo. Nabi itu pasti sudah menikah. Karena itu sunnatullah dan sunnah para nabi. Makanya dusta para pendeta yang mengatakan bahwa mereka tidak mau menikah. Para pastor ya, pastor nggak menikah. Itu karena mengikuti Nabi Isa atau Yesus. Keliru. Nabi Isa itu menikah. 33 tahun itu cukup untuk menikah nggak? Udah lewat itu. Tak mungkin Nabi gak nikah itu. Terus disalurkan kemana? Dan ingat para Nabi itu sahwatnya tinggi gak? Hah? Sahwatnya tinggi gak? Sahwatnya tinggi. Makanya istrinya banyak. Kenapa sahwatnya tinggi? Karena dia orang yang menundukkan pandangan. Orang yang menjaga pandangan mata. Itu sahwatnya diberi tinggi. Makanya sampean sahwatnya kempes. Gara-gara apa? Wes diumbar motoi. Iya kan? Pemenek hobine ndelok apa? Ya iku nek hobine ndelok sing kaya ngono, ya iku mau. Baterene wis entek. Akhire wayahe bengi digawe nyentolop ya gak padang. Baik, lanjut. Jadi yang dimaksud ialah Isa keluar dari mata air yang ada di dalam rumah. Di rumah itu ada mata air ya. Nabi Isa keluar dari mata air itu rambutnya basah, meneteskan air. Kemudian, sedangkan kepalanya masih meneteskan air. Lalu ia berkata, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang kafir kepadaku sebanyak 12 kali sesudah ia beriman kepadaku. Iya, nanti di antara kalian wahai Hawariyun, ada di antara kalian yang kafir 12 kali setelah dia beriman kepadaku. Itu kata-kata Nabi Isa. Dan itu khobar nubuah yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada para Hawariyun. Dan Hawariyun ini terpecah belah menjadi 4 kelompok nanti. Dan totalnya orang Nasrani akan pecah menjadi 72, 73 kita. Umat Rasulullah. Kalau umat Nasrani 72. Terus Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya. apa kata Ibnu Abbas? Bahwa Isa berkata pula, siapakah di antara kalian yang mau dijadikan sebagai orang yang serupa denganku? Lalu ia akan dibunuh sebagai gantiku. Maka kelak dia akan bersamaku dalam satu tingkatan di surga nanti. Iya, Nabi menawarkan, siapa di antara kalian wahai sahabatku yang mau diserupakan denganku, menggantikan kedudukanku untuk dibunuh, tapi nanti derajatmu di surga sama dengan derajatku. Umpama iku ditawarno nang sampean saiki, ya apa? Halo, diterima nggak kira-kira? Iku kalau sekarang situasinya beda, ya. Iki zaman dulu ini. Kenapa? Karena di luar itu sudah dikepung sama Densus. Detasemenku khusus, pasukan khusus bangsa
Romawi ojo nyebut ongko lo yo, fitnah nih nyebut ongko ya kan. Aku mek ngomong densus itu apa? Detasemen khusus ya kan, bangsa Romawi, karena saat itu imperium dipegang oleh siapa? Romawi. Dikepung itu sudah tempat itu, di pagar betis, mereka nggak bisa keluar mereka. Mencekam nggak situasinya? Nabi Isa menawarkan seperti itu, gak ono sing gelem, Pak. Padahal disamakan derajatnya di mana? Di surga, Pak. Sopo sing gak gelem masuk surga, iya kan? Tapi ada seorang sahabat, satu orang yang paling muda. Lanjut. Maka berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya di antara yang ada. Yang paling muda, dia berdiri menawarkan dirinya. Tapi apa kata Nabi Isa? Lalu Isa berkata kepadanya, duduklah kamu. Ijlis, duduk. Bukan engkau orangnya, duduk. Kemudian ia mengulangi lagi kata-katanya kepada mereka. Berapa kali berarti sudah? Apa kata Nabi Isa? Lanjut. Pemuda itu berdiri lagi mengajukan diri. Maka Isa berkata, duduklah kamu. Duduklah. Berarti dia berdiri itu dimudahkan oleh Allah tidak? Memang Allah memilihnya atau tidak? Iya kan? Karena semestinya 12 orang itu ditawari masuk surga, derajatnya sama Nabi Isa. Siapa yang tidak ingin? Tapi memang kondisi saat itu mencekam, Pak. Takut mereka. Iya, kalau sekarang ya rebutan karena CJ ya kondisinya. Kemudian ketiga kalinya, lanjut. Lalu ia mengulangi lagi kata-katanya itu. Maka pemuda itu pun juga yang berdiri seraya berkata, aku bersedia. Iya, aku bersedia, siap. Yang ketiga kalinya dia bukan hanya berdiri tapi langsung mengatakan aku. Begitu. Maka tidak ada pilihan lain. Apa kata Nabi Isa? Akhirnya Isa berkata, kalau memang demikian, kamulah orangnya. Ya sudah, nggak ada yang lain, kamulah orangnya. Setelah itu, apa yang terjadi? Maka Allah menjadikannya serupa dengan Nabi Isa. Persis dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Persis seperti Nabi Isa. Tapi ruhnya sama atau tidak? Hanya apanya? Fisiknya. Imannya sama nggak dengan Nabi Isa? Enggak. Persis fisiknya saja. Dan setelah itu Nabi Isa diapakan? Lanjut. Sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat ke langit dari salah satu bagian atap rumah tersebut. Dan Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa setelah itu orang-orang Yahudi yang memburunya datang dan langsung menangkap orang yang serupa dengan Isa itu. Iya, setelah itu Allah menyerupakan, setelah Allah itu mengangkat Nabi Isa ke langit melalui sebuah lubang ventilasi udara yang ada di tempat itu. Allah menidurkan Nabi Isa kemudian diangkat ke langit. Gampang nggak bagi Allah seperti itu? Gampang. Maka akhirnya tempat itu akhirnya dibuka, didobrak, kemudian dicari di antara mereka yang serupa dengan Nabi Isa. Maka ditangkaplah sahabat yang serupa dengan Isa itu, yang akhirnya diapakan? Lanjut. Lalu mereka membunuh dan menyalibnya. Iya, berarti yang dibunuh dan disalib itu sahabat Nabi Isa terbaik atau terburuk? Terbaik. Yudas atau bukan? Bukan. Kandhanono iku akeh ustaz sik cerita kaya ngono. Iku sing disalib Yudas Iskariot. Ya kan? Padahal Yudas itu yang berkhianat. Justru yang disalib itu sahabat Nabi yang terbaik. Nanti yang di akhirat itu kedudukannya sama dengan Nabi Isa. Setelah itu sahabat Hawariyun ini mereka banyak yang murtad. Menjadi 4 kelompok. 1 muslim 1, dan 3 ini kelompok yang sesat. Itu awal-awal pertama kali itu sudah mereka sesat. Lanjut. Maka sebagian dari mereka kafir kepada Isa sebanyak 12 kali sesudah ia beriman kepadanya. Dan mereka berpecah belah menjadi 3 golongan. Suatu golongan dari mereka mengatakan, dahulu Allah berada di antara kita, kemudian naik ke langit. Ya. Mereka yang berkeyakinan demikian adalah Yakubiyah. Kelompok Yakubiyah mengatakan bahwa Isa adalah Allah.
Jadi yang hadir ketika itu Isa itu adalah Allah. Ini kelompok Yakubiyah. Yang kedua, segolongan lainnya mengatakan, dahulu anak Allah ada bersama kami selama yang dikehendakinya. Kemudian Allah mengangkatnya kepadanya. Itulah kelompok Nasturiyah yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Yang ketiga tidak disebutkan di situ. Cuman yang ketiga di sini yaitu disebut Muslim, yaitu sahabat Nabi Isa yang tetap dalam keimanan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Coba lanjut. Yang ketiga, segolongan lain mengatakan, dahulu hamba dan utusan Allah ada bersama kami selama masa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah mengangkat dia kepadanya. Mereka yang berkeyakinan demikian adalah orang-orang Muslim. Iya, berarti kurang berapa berarti? Yakubiyah, Nasturiyah. Yakubiyah yang mengatakan bahwa Isa Allah, Nasturiyah mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah, ya. Dan satu lagi mengatakan Isa hamba Allah dan utusannya. Ini kaum muslimin. Seluruh umat para nabi muslim tidak? Muslimin. Nah, satu lagi dalam riwayat yang lain yang mengatakan bahwa Maryam adalah salah satu di antara tiga. Inilah kelompok Israiliyah. Kelompok Israiliyah. Dan ini banyak dianut oleh para bangsawan, para pembesar. Makanya mereka menyembah Bunda Maryam. Udah pecah jadi tiga kelompok sesat, satu yang masih benar. Cuman yang benar ini selalu dikejar-kejar dan mau dibunuh, sehingga habis mereka itu. Lanjut. Kemudian dua golongan yang kafir itu memerangi golongan yang muslim dan membunuhnya. Maka Islam dalam keadaan terpendam hingga Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Maka terjadilah masa kehancuran, kerusakan, yaitu akidah orang-orang di antara waktu masa diangkatnya Isa sampai diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih yaitu masa 600 tahun lamanya. Ya mungkin dikurangi yaitu 33 tahun karena Nabi Isa diangkat ke langit itu usia berapa? Usia 33 tahun. Dan nanti Nabiullah Isa itu akan diturunkan oleh Allah ke bumi ini. Maka kelanjutan dari kisah ini tunggu tanggal mainnya. Dengan judul Jesus will return. Yesus akan kembali, ya kan? Baik. Saya pikir cukup sampai di sini karena menjelang maghrib dan saya buka sesi pertanyaan. Silakan, monggo kalau ada pertanyaan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.